Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisti Adila dengan nomor pokok mahasiswa 212151020 dari kelas 2021A. Nah, di sini saya akan memaparkan video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Nah, di sini saya mengambil bab mengenai statistika, yaitu distribusi frekuensi. Nah, di sini pokok bahasannya itu terdiri dari 3, mulai dari pengertian distribusi frekuensi, kemudian mengenal unsur-unsur tabel distribusi. Nah, di sini ada beberapa bagian lagi, mulai dari kelas interval, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, hingga titik tengah kelas. Nah, untuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu cara menyajikan data dalam kelompok kelas interval. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian distribusi frekuensi. Nah, apa sih distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data, dimulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, dan membaginya dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok-kelompok atau kategori tertentu. Selanjutnya, kegunaan dari data frekuensi ini apa sih? Nah, ternyata ada kegunaannya, yaitu untuk memudahkan penyajian. Penyajian apa? Ya, penyajian data. Selanjutnya, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi. Masuk ke cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau data kelompok. Nah, di sini kita perhatikan. Di sini terlihat ya, nilai penilaian akhir semester matematika dari 70 orang siswa. Di sini mulai dari 80, 84, 90, 70, 91 dan seterusnya. Di sini sudah diperlihatkan ya bahwa ini nilai penilaian akhir semester matematika. Nah, ini merupakan data mentahnya. Kalau dibuat data ataupun tabel distribusi frekuensi seperti apa? Nah, contohnya itu seperti ini, tabel distribusi frekuensi. Nah, ini merupakan contoh tabelnya. Nah, ini terbagi menjadi beberapa interval ya. Nah, di sini ada bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama mulai dari kelas interval. Kelas interval itu apa? Nah, di sini kelas interval yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, di sini contoh tabel distribusinya. Nah, ini 31 sampai 40 merupakan kelas pertama. Kemudian 41 sampai 50 merupakan kelas kedua. Selanjutnya 51 sampai 60 merupakan kelas ketiga. Selanjutnya 61 sampai 70 merupakan kelas keempat dan seterusnya di sini sampai ada kelas ketujuh. Selanjutnya yaitu batas kelas. Nah, batas kelas itu terdiri dari 2, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah disingkat dengan BB, sedangkan batas atas disingkat dengan BA. Oke. Di sini ada contoh tabelnya. Nah, yang disebut batas bawah itu yang mana sih? Nah, kita lihat yang ini, yang diberi warna merah 31, 41, 51, 61, 71, 81 hingga 91. Nah, ini disebut sebagai batas bawah. Oke, selanjutnya yang batas atas yang mana? Nah, batas atas itu yang ini, yang berwarna biru, yaitu 40, 50, 60, sampai dengan 100. Nah, ini merupakan
batas atasnya. Nah, di sini ada tepi kelas. Tepi kelas juga terbagi menjadi dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah disingkat dengan TB, sedangkan tepi atas disingkat dengan TA. Oke. Untuk lebih memahaminya, kita perlu ingat di sini. Untuk catatannya, jika datanya itu bilangan bulat, nah di sini apabila datanya itu bilangan bulat, maka ketelitian datanya yang ini yaitu 0,5. Jika bilangan bulat, maka 0,5, sedangkan jika desimal, maka 0,05. Bilangan bulat 0,5, bilangan desimal 0,05. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensinya ya. Sudah diperlihatkan. Oke. Nah, untuk menghitung tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, batas bawah yang mana? Yang tadi di sini. Batas bawahnya itu 31, 41, 51 sampai 91. Kita ambil saja contohnya yang 31. Kita tulis di sini 31. Kemudian ketelitian datanya yang mana? Ketelitian datanya itu yang 0,5. 31 sampai 40 merupakan bilangan bulat. Maka ketelitian datanya itu 0,5. Nah, di sini kita tulis, kemudian kita operasikan 31 dikurangi 0,5 yaitu berapa? 30,5. Oke. Untuk tepi atasnya juga sama. Tepi atas kan yang di sini 40. Berarti kita tulis 40. Ini kalau tepi atas di jumlah. Di sini ditulis jumlah 0,5 itu hasilnya 40,5. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke panjang kelas atau disingkat dengan huruf P. Itu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Nah, rumusnya itu yaitu P sama dengan TA dikurangi TB. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, TA kan ini, TA yang tadi 40,5 dikurangi TB-nya yang mana? TB-nya yang ini. Yang tadi 31,5. Kita jumlahkan, kita operasikan. Ini dikurangi berarti 40,5 dikurangi 31,5 hasilnya berapa? Hasilnya itu 10. Berarti semua rentan panjang kelasnya itu pasti sama, 31 sampai 40 itu panjang kelasnya 10. Nah, di sini kita masuk ke titik tengah kelas, yaitu nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Nah, ini rumusnya itu XI sama dengan setengah dikali BA ditambah BB. Oke. Nah, di sini ada tabel distribusinya. Nah, untuk menghitungnya itu setengah BA. BA itu apa? Berarti batas atas. Batas atasnya yang apa? Yang mana? Ini 40, 50, 60 dan seterusnya. Kita ambil yang 40 saja ya. Di sini kita tulis 40. Kemudian BB. BB itu apa? Yang tadi BB itu batas bawah. Ini 31. Kita tulis di sini 31. Kemudian kita operasikan 40 ditambah 31 yaitu 71. Kemudian setengah dikali 71 yaitu 35,5. Oke, kita langsung lanjut saja ke cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama mulai tentukan jangkauannya atau disingkat dengan huruf J besar ya. Yaitu rumusnya J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkahnya menentukan banyak kelas interval atau disingkat dengan huruf K kapital. Nah, di sini yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Untuk yang ketiga yaitu tentukan panjang kelas atau disingkat dengan P. Yaitu rumusnya P sama dengan J per K. Oke, untuk lebih memahaminya kita langsung lanjut saja ke contohnya. Nah, di sini yaitu contohnya sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini itu tabel datanya itu data tunggal mulai dari 58, 56, 88 dan seterusnya. Di sini bisa diperlihatkan ya data-datanya. Oke. Nah, perlu diingat
untuk menentukan menyelesaikan suatu persoalan di sini. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya, sudah ada langkah-langkahnya. Bisa kita kerjakan, mulai menentukan jangkauannya ya. Nah, di sini jangkauannya itu data terbesar dikurangi data terkecil. Kita lihat di sini data terbesarnya itu berapa? Oh, ternyata 95. Kita tulis saja di sini 95. Selanjutnya kita cari data terkecilnya itu yang mana? Ternyata data terkecilnya itu yaitu 42. Kita tulis ini yang 42 di sini tulis berarti 42. Selanjutnya kita operasikan 95 dikurangi 42 berapa? 53. Oke, kita lanjut ke banyak kelas interval. Nah, banyak kelas interval itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. Nah, berarti ini lognya berapa? 40. Kenapa 40? Karena di sini jumlah datanya itu yaitu ada 40. Kita operasikan log 40 itu berapa? Kita cek saja di kalkulator, yaitu log 40 itu 1,6. Kita operasikan, jadi hasilnya itu 6,28. Kita bisa dibulatkan, itu hasilnya 6. Oke, kita selanjutnya akan menentukan panjang kelas. Nah, di sini panjang kelas yaitu rumusnya P sama dengan J per K. Nah, J-nya itu jangkauannya itu berapa? Ternyata jangkauannya tadi berapa? 53. Kita tulis 53. Kemudian K-nya itu berapa? K-nya itu kan tadi kelas interval, berarti ini 6. Berarti 6, berarti 53. Dibagi 6 itu hasilnya 9. Oke. Kita langsung operasikan saja ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk menentukan suatu tabel distribusi, yang pertama kita lihat ini, banyak kelas intervalnya itu berapa? Ternyata 6. Berarti kita membuat ini barisnya itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita lihat di sini yang pertama data terkecilnya berapa? 42. Berarti kita mulai dari angka 42. Oke, selanjutnya kita lihat di sini panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya yaitu 9. Berarti 42 kita hitung berarti 42, 43, 40, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50. Berarti di sini panjang kelasnya itu sampai 50. Nah, di sini panjang kelasnya itu 9-nya. Selanjutnya untuk kelas yang kedua itu 51 sampai 59. Sebanyak ini panjang kelasnya itu sebanyak 9 kali. Dan seterusnya ini bisa dihitung sama teman-teman. Selanjutnya kita menghitung frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya data dari tabel ini, dari suatu permasalahannya. 42 sampai 50, kita lihat di sini 42 sampai 50 ada berapa data? Ternyata ada 6. Kita tulis di sini 6. Kemudian 51 sampai 59 berapa datanya? Ternyata ada 12. Kita bisa tulis di sini 12. Kemudian 60 sampai 68 kita lihat di sini hitung berapa ya? Oh, ternyata 6. Di sini sudah diperlihatkan ya. 69 sampai 77 berarti frekuensinya 8. Kemudian 78 sampai 86 frekuensinya berapa? 5. Kemudian 87 sampai 95 frekuensinya berapa? 3. Langsung lanjut saja kita ke contoh nomor 3, yaitu di sini ya, terdapat data nilai ujian kelas 11 adalah sebagai berikut. Di sini diperlihatkan ya, datanya itu data tunggal. Oke, kita langsung saja mencari jangkauannya. Jangkauannya itu berarti data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya itu 90 dan data terkecilnya 25. Berarti 90 dikurangi 25 yaitu 65. Oke. Kita langsung ke banyak kelas interval. Nah, di sini banyak kelas intervalnya itu 1 ditambah 3,3 log n. Nah, di sini diperlihatkan ya bahwa hasil dari banyak kelas intervalnya itu yaitu 7. Selanjutnya kita masuk ke panjang kelas. Ternyata panjang kelas itu 65 dibagi 7, hasilnya 9. Oke, nah di sini kita langsung saja membuat tabel distribusinya. Jadi di sini mulai dari berapa banyak kelas intervalnya? Ternyata 7. Kita buat sebanyak 7 baris. Kemudian data dari nilai terkecil berapa? Di sini data terkecil 25.
berarti 25. Kemudian kita lihat panjang kelasnya berapa? 9. Berarti 25 sebanyak 90 kali. Sebanyak 9 kali. Hasilnya 33. Berarti 25, 26, 27 sampai 9 kali, berarti sampai 33. Selanjutnya untuk kelas kedua berarti 34 sampai 9 kali, berarti 42 dan seterusnya. Setelah kelas intervalnya terpenuhi, kita langsung lanjut menghitung frekuensi dari kelas-kelas ini. Nah, kita lihat dulu 25 sampai 33. Frekuensinya berapa? Kita lihat ke data sini. 25. Oh, ini 25. Kemudian berapa lagi? Ini 26 sampai ke 33. Berarti sebanyak 3 kali, berarti 3 frekuensi, 3 data. Selanjutnya untuk kelas yang kedua berarti 34 sampai 42. Frekuensinya berapa? Kita lihat di sini. Kemudian kita bisa cantumkan di sini frekuensinya 2, kemudian 43 sampai 51 frekuensinya 6, 52 sampai 60 frekuensinya 7, kemudian 61 sampai 69 frekuensinya 7, dan 70 sampai 78 frekuensinya 3, dan yang terakhir yaitu 79 sampai 87 yaitu frekuensinya 2. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.